Alisa, Alisa, Alivia, Armania, Lukis, Sinara, Desimula, Yovita, Eca, Eva, Ika, Hadira, Liza, Ina, Ina Jumroto, Roto, Janur, Lucia, Luka, Mas Datur, Syarifah, Melinda, Izzy, Bisa, Nabila Evelyn, Zero. Nadia, Nadia masuk sekolah, Naila, Aja Matul, Zero. Najwa, Naila, Niken, Zero. Hikmah, Innova, Lukavi, Rina, Isa, Rodia, Saini, Setia, Sabina, Stella, Siva, Iti, Tania, Umi, Ira, Wahyu. Jadi nggak masuk cuma 2 orang ya. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang statistika. Apa aja dalam statistika? Ada yang bisa menyebutkan? Apa? Ya, kuatir, terus Kecil. Banyak ya? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang peluang. Ada yang sudah pernah mempelajari materi peluang? Ada yang tahu peluang itu apa? Gak ada yang tahu. Nah, sebelum masuk di pembelajaran, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah diharapkan peserta didik dapat menjelaskan peluang dan menentukan frekuensi harapan. Jadi kejadian pagimu. Nah, untuk manfaatnya sendiri banyak sekali penerapan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika kalian mau masuk di PTN favorit, itu juga kalian dapat
menggunakan peluang. Materi peluang. Nah, untuk yang kedua yaitu meminimalisir kerugian dan menanggulangi keuntungan pada suatu usaha. Jadi kalau kalian punya usaha itu kalian bisa menghitung kerugian dan keuntungan dari materi peluang. Yang terakhir yaitu memperkirakan hal apa yang akan terjadi. Nah, selanjutnya kalian bisa simak. Probabilitas ini biasanya dalam matematika kita berurusan dengan hal-hal yang selalu terjadi dengan cara yang sama dan selalu pasti. Seperti jika kita menambahkan 1 tambah 1, kita akan mendapatkan 2. Jika kita kalikan 5 kali 2, kita selalu mendapatkan 10. Tidak ada ketidakpastian sama sekali di dunia nyata. Tetapi kenyataannya banyak hal yang tidak dapat diprediksi dengan pasti secara total. Misalnya, jika kita melempar dami, kita tidak yakin berapa angka yang akan kita dapatkan. Dan ketika kita melempar koin, kita tidak akan tahu apakah angka atau gambar yang akan keluar. Konsep peluang ini juga dapat dilihat penerapannya dalam aktivitas atau kehidupan. Salah satunya pada permainan judi. Nah, teman-teman pada tahu nggak kenapa permainan judi termasuk penerapan konsep peluang? Jadi, awalnya teori probabilitas ini berasal dari permainan peluang dan perjudian. Artinya, probabilitas lahir dari meja judi. Saat itu, probabilitas tercipta berasal dari perselisihan seorang penjudi tentang pembagian taruhan antara dua pemain yang permainannya dijudikan sebelum akhirnya disudahi. Kemudian, dari masalah tersebutlah seorang ahli matematika Prancis termasuk Blaise Pascal yang berbagi pemikirannya dengan Pierre de Fermat untuk meminta perhitungan tentang kemungkinan atau probabilitas dalam memenangkan permainan judi. Dari kejadian tersebutlah lahir teori probabilitas atau yang sering kita sebut dengan peluang. Sekarang teman-teman sudah pada tahu kan kenapa judi termasuk penerapan konsep peluang. Tapi penerapan konsep peluang ini bukan hanya pada peluang menang judi aja loh. Ada banyak kegiatan lainnya yang juga termasuk dalam konsep peluang. Misalnya prediksi ramalan cuaca. Coba kamu lihat langit di sekelilingmu. Apakah cuaca sedang cerah atau mendung? Kamu bisa loh menerapkan konsep peluang dalam kasus ini. Jika cuaca mendung, pasti ada dua kemungkinan, yaitu hujan atau tidak. Seperti yang kita tahu, ada pepatah yang mengatakan sediakan payung sebelum hujan. Nah, dari pepatah ini bisa kamu terapkan pada kasus ini. Jadi, dengan adanya peluang ini, kita dapat menghitung suatu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Selain itu, juga dapat membantu untuk mengambil keputusan yang tepat hingga meminimalisir kerugian. Banyak banget kan kegiatan seharian kita yang membutuhkan teori peluang di dalamnya. Jadi teman-teman jangan malas-malas belajar peluang ya. Nanti teman-teman tahu sendiri kok keuntungan belajarnya. Probability does not tell us exactly what will happen, but how likely an event will happen. Nah, jadi probability does not tell us exactly what will happen, but how likely an event will happen. Jadi peluang ini tidak memberitahu kita hal yang secara pasti hal yang akan terjadi, tapi seberapa besar kemungkinan peristiwa itu akan terjadi. Paham? Sudah bisa masuk ke materi ya? Oke. Apa sih sebenarnya peluang itu? Peluang itu adalah besarnya kemungkinan terjadinya suatu peristiwa.
Nah, jadi kelompok kejadian yang dibilang adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang dimaksud dengan banyaknya anggota ruang sampel tersebut atau kejadian yang mungkin terjadi. Nah, dalam peluang ini ada beberapa istilah. Yang pertama ada ruang sampel, di mana ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari semua percobaan. Untuk yang kedua dari titik sampel, yaitu anggota yang ada pada ruang sampel. Dan yang ketiga ada kejadian, di mana kejadian ini adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Dan yang terakhir ada percobaan, yaitu kegiatan atau tindakan yang tujuannya untuk memperoleh hasil tersebut. Contohnya, kalian pernah bermain permainan yang menggunakan gadu? Nah, kira-kira permainan itu apa aja? Terus ada lagi? Sudah. Nah, pada permainan monopoli ini ada 2 buah dadu kan ya? Ya, dadunya ada 2. Nah, untuk sebagai langkah untuk menentukan cara bermain. Nah, coba kalian lempar kedua dadu tersebut. Kira-kira seberapa besar kemungkinan angka dadu yang akan keluar? Kalian bisa mencari. Nah, dengan adanya permasalahan ini, hari ini kita akan berkelompok untuk memecahkan dadu. Nah, untuk kelompoknya, satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Untuk kelompoknya pilih sendiri atau pilih sendiri. Oke, monggo. Pilih sendiri. 5 sampai 6 orang ya. Pilih sendiri gimana? Ya, ini sudah bangku 6. Ini. Oh, berarti sesuai bangku aja ya. Oke. Ini Dan masing-masing kelompok ada ketua kelompoknya ya. ojo bila Evelyn aja. Ada permasalahan di mana yang pertama kalian harus melengkapi tabelnya. Coba dilihat yang aktivitas 1. Ya sudah. Nah, yang pertama lengkapi dulu tabelnya. Tabel yang itu dilengkapi terlebih dahulu. Terus yang kedua kalian tentukan jumlah kemungkinan atau ruang contohnya itu langkah kedua. Nah, untuk langkah ketiga kalian mencari angka dadu yang kembar. Kan di situ perintahnya berapakah peluang mendapatkan angka dadu kembar. Nah, itu kalian cari tahu. Untuk yang keempat kalian mencari peluangnya. Yang terakhir kalian bisa membuat kesimpulan dari hasil pengerjaannya kalian. Sampai sini paham? Sekarang coba dibuka yang aktivitas 2. Nah, itu kan juga ada permasalahan juga kan. Yang pertama, kalian lengkapi terlebih dahulu yang kurang itu. Nah, nanti kalau sudah, kalian bisa membuat kesimpulan dari hasil pengerjaannya kalian. Sampai sini paham? Oke. Kalau sudah paham semua, monggo bisa didiskusikan. Nanti kalau ada yang belum paham, ada yang belum mengerti, bisa angkat tangan dan tanya ke atas.
Nah, dalam permainan kalian juga dapat menggunakan aplikasi ini untuk membantu mengocok dadu kalau misalkan dadunya nggak ada. Jadi ini bisa diganti, satu juga bisa, dua juga bisa. Nggak banget. Untuk langkah pertama, kalian lengkapi terlebih dahulu yang di bawah ini. Nah, untuk munculnya mata dadu itu dilambangkan dengan A. A-nya berapa? 5. Maka NA-nya sama dengan 1. NA adalah jumlah dari nilai A. Nah, jumlahnya kan ada 1. Maka NA-nya sama dengan untuk yang kedua ada mata dadu. Mata dadu dilambangkan dengan S. Maka S-nya berapa? Dari angka berapa sampai berapa? 1. Sehingga NS-nya sama dengan 6. Masih paham? Oke, monggo bisa dilanjut. Oh iya. Pal-pal
Tak tutup ya, ini tak tutup ya. Ya, coba. Apa ditutup barang? Iya, distrip aja. Tapi tak tutup. Oh iya. Merek laptop lo apa? D4. Kempam gak sih? Ada yang masih bingung? Lorong. Kempam gak cocok kesku. Kali mas oleh dicekel manusia. Kok ini nanti ya. Apa nih? Maksudnya dari mbak? Gini, gini. Baru. Ayo, kayak lompat. Enggak ya, dipenak lompat. Ada yang udah selesai? Belum, ini sulit. Kak, ini. Nah, ini kan udah dilengkapi ya. Dari tabel di atas, berapakah jumlah kemungkinan ruang sampel dari dua dadu yang dilempar secara bersamaan? Nah, yang di dalam kotak ini itu namanya ruang sampel. Jumlah dari ruang sampel sama dengan titik sampel. Nah, jumlahnya ini ada berapa kotak? Di ujung kotaknya. Iya, betul. Nah, ini kan ini loh. Jumlah kemungkinan ruang sampel 36. 36. Iya, ada 36. Nah, titik sampel sama dengan jumlah ruang sampel sama dengan NS. Maka NS-nya iya, betul. Jadi di sini 36. Yang ini. Berdasarkan tabel di atas, berapakah peluang mendapatkan angka dadu kembar? Nah, jadi di dalam kotak ini, yang angkanya kembar berapa? Ada berapa kotak? 6. Angka dadu kembar dilambangkan dengan NA, maka NA-nya Ini istirahat dulu ya? Untuk pembelajarannya kita lanjut setelah istirahat. Nanti perwakilan kelompok bisa presentasi ke depan. Presentasi ke Silakan istirahat dulu. Ya. Ayo. Ini kan bagus. Kesimpulan. Ya udah. Monggo bisa dilanjut lagi. Ini sudah selesai. Untuk yang asesmen tertulis tidak usah dikerjakan dulu ya. Jadi yang dikerjakan cuma aktivitas 1 dan aktivitas 2.
Sudah selesai. Perwakilan 2 komponen aja. Jadi kan ada 2 aktivitas untuk masing-masing aktivitas dibagi sama 1 kelompok. Aktivitas 2 untuk yang aktivitas 1 kelompok sendiri. Aktivitas 2. Sketching. Gimana? Sudah semua? Sudah selesai? Kelimanya udah. Yang sini sudah selesai? Tinggal ini. Masih belum? Oke, bisa dilanjut dulu. Sudah selesai? Ya aku sekarang kan 1 dan terbantu nanti. Bantu pencet. Apaan nih Jejak? Sudah selesai semua? Jejak apaan lagi? Yang pojok belakang sudah selesai? Tinggal yang aktivitas 2. Belum? Kurang 1 Sebentar ya teman-temannya yang belum selesai. Ada kesulitan? Ayo dah. Enggak. Aku aktivitas 1. Aku Mario ya. Sistem kesimpulan. Enggak, gara-gara kesimpulan. Nah ini NA-nya berapa? Ya udah tinggal ditulis 1. Nah terus selanjutnya banyaknya pelemparan itu dilambangkan dengan N, maka N-nya sama dengan apa?
5, 1. Dilihat soalnya. Pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 150 kali. Berarti banyaknya pelemparan berapa kali? Iya, pintar. Jadi N-nya? Iya. Nah, untuk selanjutnya kita mencari frekuensi harapan yang dilambangkan dengan FHA. FHA sama dengan N dikalikan dengan PA. N-nya berapa? 150. Dikali? Iya, pintar. Berarti sama dengan 150 dibagi 6. Itu berapa? Udah. Ayo Sui, guys, kesimpulan. Kok gelem aku ambek kesimpulan. Mari maju, wis. Udah selesai semua? Udah selesai semua ya? Nah, karena sudah selesai semua, selanjutnya perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Diwakili oleh 2 kelompok saja ya, masing-masing satu aktivitas. Untuk yang aktivitas 1, siapa yang mau maju? Samia, gini, monggo. Suatu kejadian. Yang lain tolong perhatikan dulu ya. Berdirinya kami di sini, kami akan Apa iki? data hasil kerja kami. Kita lihat gambarnya masing-masing ya. Nomor 1 ini kan disuruh melengkapi tabel. Nah, pokoknya dilengkapi udah bisa kan? Nah, kalau udah dilengkapi, lihat nomor 2. Dari tabel di atas, berapakah jumlah kemungkinan atau ruang sampel dari 2 dadu yang dilempar secara bersamaan? Maksudnya itu yang kotak-kotaknya ini loh, itu tuh titik sampelnya. Jumlahnya berapa? Nah, titik sampelnya itu lambangnya N, buka kurung, S, tutup kurung. Jadi NS-nya sama dengan 36. Nomor 3, berdasarkan tabel di atas, berapakah peluang mendapatkan angka dari kembar? Dari tabelnya bisa kita lihat nih, ada angka yang kembar 1,1, 2,2, 3,3, dan seterusnya. Jadi angka dari kembarnya ada berapa? Nah, lambang angka dari kembar itu NA. Untuk mencari peluang angka dari kembarnya, bisa dituliskan rumusnya ada di nomor 4 biasanya. Jadi rumusnya peluang dari kembar sama dengan angka dari kembar dibagi titik sampel. No fact. Mulai berapa? Itu kan PA sama dengan MA per MS. PA sama dengan MA-nya berapa tadi? Terus NS-nya 36. 6 per 36 bisa dikecilkan lagi enggak? Sehingga peluang mendapatkan angka dari kembar adalah 1/6. Kesimpulannya, dari semua rumus di atas dapat disimpulkan berikut. 1. Bukannya peluang suatu kejadian berkisar antara 0 dan 1.
2. Peluang suatu kejadian roh jika terjadi kerusuhan. Jaluk. 3. Peluang suatu kejadian satu jika terjadi Harap nukun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mau mulai gimana? Apakah jawabannya sama? Sama semua? Oke, selanjutnya bisa dilanjut dengan aktivitas 2. Siapa yang mau dibuka? Ya, monggo. Iya, aku bisa buka bang. Aku sudah sih kayak. Sama jenenge? Jadi sama jenenge? Maka jumlah banyaknya itu ada pojok. Terus frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu caranya FHA sama dengan N kali T. FHA sama dengan 150 kali 1/6. Jadi hasilnya FHA adalah 25. Kesimpulannya, frekuensi harapan kejadian A merupakan banyaknya kejadian A yang diharapkan dalam beberapa hal percobaan. Frekuensi harapan kejadian A dirumuskan dengan keterangan FHA sama dengan N kali PA. Keterangannya FHA adalah frekuensi harapan kejadian A, N banyaknya percobaan, PA peluang kejadian A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilainya gimana? Apakah sama? Sama semua? Nah, sampai sini kalian sudah bisa memahami nggak materi tentang peluang? Insya Allah. Nah, satu anak coba dijelaskan seperti apa peluang. Siapa yang mau? Nanti yang mau menyebutkan bisa dapat tambahan nilai. Siapa yang mau? Gak ada enggak? Nah, jadi peluang kejadian itu adalah peluang kejadian A dapat dinyatakan dengan PA, di mana PA sama dengan NA per NS. Nah, PA-nya sendiri itu adalah peluang terjadinya A. Untuk NA sama dengan banyaknya hasil kejadian A, dan sedangkan NS adalah banyaknya semua hasil yang mungkin. Nah, jadi peluang ini terletak di 0 sampai 1, di mana jika nilainya 0, itu pasti mustahil terjadi. Nah, kalau nilainya 1, itu pasti akan terjadi. Sampai sini paham? Oke. Apakah perlu untuk ditulis?
Oke, monggo bisa ditulis. Kita 27 Mei ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Pun. Nah, untuk selanjutnya ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan ini adalah banyaknya kejadian A yang diharapkan dalam beberapa kali percobaan dan dapat dirumuskan dengan FHA sama dengan M dikalikan dengan PA, di mana FHA sama dengan frekuensi harapan kejadian A, untuk yang M banyaknya percobaan, dan PA adalah peluang kejadian A. Sampai sini paham? Monggo bisa ditulis dulu. Sini kita.
Sudah selesai? Jadi frekuensi harapan ini digambarkan dengan FHA, yaitu frekuensi harapan kejadian A. Sudah selesai semua? Untuk materi kali ini kira-kira masih ada pertanyaan? Belum ada? Itu sudah paham semua ya? Oke. Nah, jadi sebenarnya materi peluang ini itu banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali penerapan dari materi peluang ini dalam kehidupan sehari, terutama dalam kehidupan. Nah, sebenarnya takdir itu kan milik Allah ya. Tapi kita bisa menimbanginya, kita bisa memperbaiki dengan usaha, dengan doa, dan juga kerja keras kita. Paham? Jika tidak ada pertanyaan, nah untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan asesmen tertulis yang ada di LKPD. Nah, untuk penambah wawasan, menambah pengetahuan, kalian bisa mengerjakan itu. Baik individu maupun diskusi. Jadi kalau mau diskusi juga nggak apa-apa. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya, sama-sama mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita ini. Amin. Sekian dari Kak Tasha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.